Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan syahadatnya? Tanggal 25. Allahu Akbar, Masya Allah. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keadaan yang terjadi di iman Kristen, kepercayaan Kristen adalah orang yang tidak bersalah dibunuh, orang yang benar dibunuh, orang yang bersalah banyak dosa dibenarkan. Betul nggak? Oh, jadi maksudnya di Bali itu begitu ya? Jadi saya katakan begini waktu itu. Kan itu potongan beberapa detik aja diambil sama saudara kita Kristen. Jadi saya mengatakan sebelumnya, kalau penyaliban itu benar adalah perintah Tuhan, maka dalil Keluaran 23 itu harus dirubah. Karena Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran itu adalah bagian daripada kitab Taurat. Maka kalau Yesus ini benar-benar diinginkan disalib oleh Tuhan, maka dalil itu harus dirubah oleh Tuhan. Haruslah kau dekatkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar boleh kau bunuh. Nah, itu baru cocok dengan iman Kristen. Yesus ada nggak salahnya? Nggak ada. Yesus orang benar nggak? Orang benar. Boleh nggak dia dibunuh? Berdasarkan dalil ini tidak boleh. Tapi kata iman Kristen boleh untuk nebus dosa orang-orang yang bersalah. Berarti orang bersalah dibenarkan dengan cara membunuh orang yang benar. Maka kalau memang Kristen mau kemudian jujur, maka dalil ini harus dirubah, direvisi berikutnya. Dalil ini sudah harus bunyi yang seperti yang saya katakan tadi. Potongan itu diambil, lalu dikatakan, wow, semua merubah-rubah dalil. Saya bukan lembaga Bible yang suka merubah dalil. Begitu saudaraku. Baca itu, lihat itu video. Ya. Tapi ternyata ada sambungannya ya. Iya. Itu video panjang itu, berjam itu video. Tapi ya sedikit aja yang diambil. Gitu. Kamanjo Serebatang. Oke, paham injo pernah kamu manjo. Iya. Apakah aneh? Katolik apa Protestan? Sebenarnya jalan pokok tanangan tapi ya kula di kota-kota nama ante katanya kula piwali nak pun ni kota nang. Itu yang apa? Yang penting tujuannya untuk edukasi. Iya. Lanjut Ki. Tapi siapa nih kota tanangan kalau ini apa namanya? Apa Njo? Ada ayat saya biasa dengar di TikTok itu tentang Maryam 71 itu. Katanya kita harus masuk. Saya ngeri itu, Bunda. Iya. Ngeri sekali. Masuk neraka semua baru dicuci pakai api neraka. Nah kita ini tiaki basian, tiaki basi. Iya. Cocok Ki. Betul. Itu bila tangkas lagi. Siap. Nah, iya. Coba di bagaimana penjelasannya Adindaku yang paling ganteng. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam ayat tersebut ya, ayat ini dalam surah Maryam 71 ini itu diceritakan bahwa tidak ada seorang pun ketika Al-Quran itu bernarasi. Al-Quran itu bernarasi kadang kepada satu kelompok kaum, kadang kemudian kepada kaum tertentu, dan kadang kepada seluruh manusia. Khusus dalil ini itu seluruh manusia. Makanya ada pengecualian di data ayat 72-nya. Itu ada pengecualian kemudian di data nomor 72. Bagaimana kemudian orang yang bertakwa kepada Allah itu diangkat dari sana, dari neraka, lalu kemudian dilanjutkan menuju surga. Nah, perlu dipahami ketika dikatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya, ayat ini
menceritakan bahwa tak ada seorang pun mulai dari Adam sampai manusia terakhir yang tidak akan mendatangi neraka. Sama di dalam Markus 9 nomor 49, seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan di data nomor 2, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiyah. Kemudian aku akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita semua nanti setelah kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian kita digiring tuh menuju kepada neraka. Jadi kita lihat neraka, semuanya akan melihat neraka. Tapi bukan berarti menjadi penghuninya. Sama seperti ketika kita ke kuburan, ke pemakaman, bukan berarti kita adalah mayat. Ketika kita ke rumah sakit, bukan berarti kita pasien. Kita mendatangi rumah sakit. Entah itu kita membesuk, entah itu kita kerja di sana. Beda dengan pasien. Nah, pasien inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa nadharuz zalimina fiha jithiyah. Dan aku Tuhan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, untuk memahami ayat ini lebih detail lagi, ada di ayat Al-Quran surah An-Naziat ayat 34 yang iramanya sama. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka terbesar yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada siapapun manusia yang memiliki mata yang bisa melihat. Fa amma man tagha, adapun yang melampaui batas dari orang-orang tersebut, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Tuh dalilnya. Jadi semua mata akan melihat neraka. Yang melampaui batas, yang melakukan kemudian kemaksiatan akan tinggal di neraka, dan mereka yang kemudian menjaga dirinya, menahan dirinya, menjaga nafsunya dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, fa innal jannata hiyal ma'wa, hiyal ma'wa. Jadi sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Ini saudaraku, kalau Anda mengatakan tadi saya ngeri dengan ayat itu, saya juga membaca di dalam Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan di sana bersumpah, aku akan datang membawa api yang menyala-nyala untuk membakar semua pemakan babi. Nah, ini saya lebih ngeri lagi, Bang. Belum lagi kalau saya melihat di dalam Lukas 3:16, Yesus akan datang membaptis manusia Kristen dengan api. Kalau manusia dibaptis dengan air, dicelup dengan air. Nah, kalau dibaptis dengan api, ini diapain dengan api? Ini bahaya ini. Jadi Yesus akan membaptis dengan api, Tuhan akan datang dengan membakar seluruh pemakan babi dengan api yang menyala-nyala. Itu di dalam kitab Yesaya 66 nomor 17-18. Untung saya bukan pemakan babi. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Dan memperakatuat. Oh, samune. Laki ko mai baca. Aku tak tanggung jawab. Ires. Masih ke gereja nak? Enggak, Mi? Enggak. Alhamdulillah. Udah sampai di mana pelajarannya? Berapa jadi ini? Baru nggak tahu berapa ini, berapa? Ikra 1. Iya kayaknya, tunggu dulu. Siapa itu bilang Ikra 1, ibu-ibu? Mamaku. Murai dulu kamu sahadat Indo na peale. Ini. Ikra 1, Masya Berapa, Allah. Dek? Ikra 1.
Ya, ya, jadi nanti kalau masuk Islam itu prosesnya pakai akal karena diperkenalkan huruf-huruf. Habis itu bisa baca, habis itu bisa mengartikan. Wah, keren kali. Ada Ya, teman. bisa ini. Oh, masya Allah. Ya, coba dibaca. Kasih besar saya sedikit, host. Bagaimana nadanya? Ya, coba Mbak Ketiroi. Eh, Tak ikuti apa? Bari nik maro lek. hehe. Ini. Manarang indokmu pea. Lamanjo masih gika pangindo. La Nah, Betul, Mbak? memang Islam dia. Oh. Mama sambungku itu. Oh, Mama sambung, masya Allah. Aku sayang, aku Indo aslimu nak. Oke, lanjut nih paling. Apa itu bacanya? Ataba. Tabaa. Taaba. Bata. Bataa. Ataba. Masya Allah. Taata. Bang Andre sekeren. Baata. Ataba. Tataa. Abata. Abata. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Perkenalan huruf ini namanya, huruf hijaiyah. Coba lembaran berikutnya. Ini. Ya. Apa? Ini. Sa ini. Ya. Saaba. Sabata. Batata. Baasa. Ataba. Basa. Basa. Bagaimana kah? Mbak Kutiroy, sa. Ini. Baik. Ujung lidah dengan berada di tengah-tengah ujung gigi bawah dan atas. Sa. Ya. Sa. Mau diulang? Ada enggak surat pendek yang dihafal? Surat pendek. Iya. Belum. Oh, belum. Iya. Nah, nanti latihan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang Iya. di sana. Bukan. Bukan di Al-Qur'an. Oh iya. 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 Sudah kelas berapa memang Ires ini? Kelas 3? 9. Iya. Kelas 3 SMP ya. Masya Allah. Luar biasa memang. Jadi huruf demi huruf itu iya akan meresap di akal kita, itu masuk dalam kalbu. Jadi kita akan dibawa pada keadaan cinta kepada Quran. Karena kita belajar dari huruf-hurufnya, habis itu cara nyambung huruf, cara kemudian membacanya nanti dengan makhraj hurufnya, ilmu tajwidnya. Akhirnya dengan kita membaca Quran, hati kita menjadi lembut. Cinta kepada Quran itu, rindu. Umat Islam itu kalau tidak baca kitab sucinya itu rindu dengan kitab suci Quran. Apalagi bulan suci Ramadan itu mereka berbondong-bondong baca Quran. Masya Allah. Karena Al-Quran itu bukan cuman kalimat biasa, itu perkataan Tuhan. Sehingga memiliki magnet tersendiri kepada orang-orang yang beriman. Itulah Quran. Membacanya dan yang mendengarkan bacaannya mendapatkan pahala kebaikan. Begitu anandaku. Jadi kapan syahadat?
biar ilmunya lebih Apa cepat. syahadat? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau jangan-jangan sudah syahadat ini? Belum. Ya, kapan syahadatnya? Sekarang aja ya, biar ngajinya lebih lancar lagi. Tanggal 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 25. 25, Pi. Allahu Akbar, Masya Allah. Mantap, mantap, Masya Allah. Di Kalimantan ya, tinggal Kendari ya. Morowali. Ya, Morowali. Nanti kalau misalnya mau kuliah di mana gitu di Makassar, bisa komunikasi dengan kita di sini. Atau mau kuliah di Jakarta, di Jawa, tapi ambil jurusan Islam, jurusan agama. Oke? Nah, Harus cerdas. Ada juga anak didik saya kemarin, ada nggak yang ingat anak didik saya yang Kendari juga tuh? Teman-teman ada yang ingat nggak? Seusia beliau juga. Sekarang beliau sudah di Makassar. Alhamdulillah. Tinggal sama neneknya beliau itu di sini. Ada yang minta dikuliahin di bawah usianya sudah 67. Mau ambil jurusan apa? Bahasa daerah. Emang mau kemana? Hah? Pelatih bola. Ah, dada aja ini. Jenis kelamin wanita, usia 67, mau dikuliahin jurusan bahasa daerah. Tujuannya mau jadi pelatih bola. Kok bisa? Kenapa nggak sekalian aja seni balet? Cocok itu. Oke, lanjut. Dinda, Ananda, mungkin kita ini dengarkan dari teman-teman yang lain. Masya Allah, terus belajar ngaji ya. Nanti kalau mau belajar tartil, mau belajar tilawah, saya bisa sikit-sikit, tapi sikit-sikit aja. Ahlinya itu Bang Handi kalau tilawatil Quran. Beliau mantan juara. Di Thailand dulu Bang Handi itu juara kari. Juara satu beliau. Di Burundi, Gurunda. Di Thailand. Pesertanya cuma dia sendiri tapi. Wasitnya juga beliau. Halo Bang Henry. Bang Henry Palimbongan. Apa rasamu nih? Oke. Masih boleh bertanya? Ya, Oke. Dem Ini para kan, ketua. Apa? Ubay. Iya. lanjut. Nah, kan itu Nabi Muhammad dijadikan suri toladan ya. Iya. Nah, jadi bolehkah kami mendengarkan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang secara langsung dijadikan teladan bagi saudara-saudara kita umat Islam. Contohnya apakah perbuatannya seperti memberikan sedekah, salah satu contoh ya, contoh saja. Atau apakah ya, itulah yang kita mau jelaskan, yang kita mau dengar. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemudian akhlak, menyempurnakan akidah, mengajarkan muamalah dan segala hal hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan makhluk, hubungannya dengan kehidupan di dunia ini dan
kehidupan berikutnya, yaitu di jannah. Jadi umat Islam itu diajarkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, dan Al-Quran datang itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, maka salah satu unsur ajaran beliau itu adalah mengajarkan kemudian berinfak, bersedekah melalui pengajaran beliau. Di dalam Al-Quran dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, lalu kemudian Al-Quran ini dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi diteorikan kemudian dipraktekkan oleh beliau. Makanya kami umat Islam itu ya berbondong-bondong acap kali berinfak, bersedekah, infak, sedekah, infak, sedekah, infak, sedekah. Itu di Islam. Karena infak itu adalah perintah, bersedekah itu adalah perintah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap kali Al-Quran diwahyukan oleh Allah, setiap saat itu juga Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kemudian mempraktekkan apa yang ada di dalam ayat suci tersebut. Orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah beriman kepada yang gaib, menegakkan ibadah sholat, mengimpakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jadi memang perintah Rasulullah itu berinfak, bersedekah, dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, Bung. Tiai parentanan ne kuboya masukku contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang persis dilakukan Nabi Muhammad dan itu diikuti oleh umat Islam. Maksud saya begitu. Iya. Bukan perintahnya, maksud saya. Bersedekah kan? Contohnya di dalam keajaran Kristen, yaitu Yesus membagi-bagikan roti kepada 5.000 orang, kan itu salah satu contoh maksud saya kan. Contoh-contoh yang begitu maksud saya. Ya, salah satu contoh. Oh iya. Kalau di Islam itu baginda Rasul Muhammad SAW sudah mendirikan semacam wadah pada zaman pemerintahan beliau, mengumpulkan kemudian zakat, lalu membagi-bagikan kepada fakir miskin. Ada amal zakat. Mereka kemudian membuat semacam baitul mal. Itu sudah ada. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW, jangankan masalah bersedekah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan membantu orang-orang miskin, orang-orang susah. Makanya pada zaman beliau, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu senang di bawah pemerintahan beliau, karena mereka merasa merasa kemudian terlindungi, ya, perihal kebutuhan mereka lahir batin itu terlindungi, terjaga. Makanya diajarkan kepada kami itu 2,5% dari harta kami itu dicontohkan Rasulullah untuk diberikan kepada si miskin. Rasulullah mencontohkan itu. Kalau Yesus kan satu roti dibagikan, itu mujizat kalau itu, Bang. Bagaimana Yesus membagi-bagikan kemudian dari hal kecil kepada orang banyak, itu mujizat. Itu mujizat. Tapi kalau di Islam ajaran berinfak, bersedekah, membantu si miskin, ya itu sudah menjadi kegiatan Rasulullah setiap saat. Makanya masih terimplementasi sampai ke kami umatnya. Bayar zakat, berinfak, bersedekah, dan tujuan infak kami itu sasarannya jelas: fakir miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar, orang kena musibah. Pokoknya intinya orang yang membutuhkan.
Itu yang diajarkan kemudian, dan hadis-hadis itu banyak yang menjelaskan itu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak memberikan contoh yang baik pada zamannya, orang Arab itu orang-orang beringas, orang Arab itu orang jahil. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana mungkin beliau bisa merubah karakter orang-orang ini, padahal beliau seorang diri. Sejazirah Arab kemudian mencontoh beliau, sampai pada akhirnya 1400 tahun ajaran beliau itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Begitu, Bung. Mungkin Dinda Alif ada yang ingin ditambahkan? Atau yang lain? Silakan, silakan. Cek. Ya, lanjut, Ustaz Alif. Ustaz Alif, monitor. Belum monitor Gurunda, mungkin Gurunda. Iya. Kok nggak diskusi aja Bang Hendrik? Bang Hendrik. Beliau mungkin tidak biasa. Oh sorry, mute tadi ya. Masuk ke mana? Saya juga senang di di Komal ini karena tidak rusuh kedengarannya. Terus senang mendengar kalau saudara Islam itu menerangkan tentang ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis. Bukan Bible yang dibahas. Maksud saya kan begitu, karena begini, kalau mau mempengaruhi orang Kristen, kalau Bible yang dibahas mungkin susah. Tetapi kalau saudara Islam yang membahas Al-Quran dan hadis, ya mungkin saja orang tertarik. Kalau ada ketertarikannya kan, bagaimana tanggapan tak? Iya, itu bagus. Itu benar juga itu. Betul juga itu, Bang. Kalau orang Kristen datang sini bertanya, tapi tujuannya betul-betul ingin tahu gitu ya. Benar-benar ingin mengetahui tentang ajaran Islam, bukan menghindarkan supaya orang tahu tentang agamanya atau menyembunyikan kemudian ajaran agamanya. Sehingga harus Islam yang dibahas kan gitu. Karena kalau ajaran Islam itu tidak ada yang ditutupin kalau di Islam. Justru ajaran Islam itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh manusia memang harus tahu tentang Islam, tentang Al-Quran itu. Begitu, Bang. Saudara Mauna, selamat malam. Bang Zuma. Siap. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Saya satu aja pertanyaan Bang Zuma. Sebelum saya turun, saya nanya gini Bang Zuma. Ini misalnya Bang Zuma, atau seandainya gini Bang Zuma, seseorang pindah agama, anggaplah memeluk agama Islam dari agama yang terdahulu. Iya. Bagaimana hubungan dengan orang tuanya seandainya orang tuanya itu tidak mengakui dia sebagai anak lagi? Bagaimana itu Bang Zuma? Pendapat Bang Zuma itu aja Bang Zuma. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau di Islam itu, Bung, ada contoh di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wasainal insan biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu
fi amain anishkur li waliwalidaik waliwalidaik ilayyal masir. Jelas tuh dalilnya. Jadi perintahnya kemudian ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku engkau kembali. Nah, kemudian perintah di data Al-Quran ini, ketika orang tua kita itu mengajak kita kemudian untuk keluar menyembah kepada pencipta selain dari pencipta, maka Allah itu melarang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi selain daripada itu, kita wajib. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, jangan kau patuhi keduanya. Tetapi berbuat baiklah kepada keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jadi perintah di Islam, ketika kita kemudian diajak orang tua kita untuk keluar dari agama Islam, maka kita tidak boleh taat atas perintah itu. Tapi kita harus taat atas perintah-perintah yang lain yang berhubungan dengan muamalah, misalnya hubungan kekerabatan, hubungan sosial. Tetapi yang satu tidak boleh kita lakukan, yaitu mengajak kita untuk keluar dari Islam. Kalau yang lain kita wajib berbuat baik kepadanya. Tidak boleh tidak, meskipun beda agama, meskipun beda akidah, kita harus tetap tunduk kepada orang tua kita. Beda dengan yang ada di dalam Ulangan 13. Itu jelas perintahnya bunuh. Bunuh pokoknya. Kalau ada keluargamu, ibumu, atau bapakmu, atau saudara-saudaramu laki-laki perempuan yang mengajak kamu menyembah kepada ilah yang kau tidak kenal, jangan kau kasihan, jangan kau merasa kasih kepada dia. Jangan merasa sayang pada dia, tetapi tanganmu sendiri yang harus membunuhnya. Nah, itu perintahnya di Ulangan 13 itu. Tapi kalau dalam Al-Quran enggak. Jangan kau taat terhadap yang satu itu, tetapi yang lain silakan kamu berbakti kepada orang tuamu, meskipun orang tua kita itu beda ke agama dengan kita. Itu Al-Quran surah Luqman ayat 14-15. Begitu saudara. Kenapa cepat sekali turun? Dinda, saya makan dulu boleh? Dinda Alif, yang lain, Bang Andi. Siap Guru, aku kembali monitor. Tadi ada keperluan. Iya dek, saya makan sebentar, habis itu kembali lagi. Oke. Ya silakan. Mana ini yang dari pihak Kristen ya? Kembali ke host dulu deh. Ya, lanjut. Ustaz Alif, betul. Iya, maksudnya kita di sini sudah ada Kristennya. Kita lanjut lagi diskusi. Iya, Bang Hendrik ini Kristen. Iris ini kayaknya sudah mau syahadat ini, betul. Ayahnya barusan DM saya, Iris, syahadatkan Iris katanya. Oh gitu, baik Kak Ires, udah mau syahadat. Masya Allah. Ya itu tentu memang harapan orang tua ya. Harapan orang tua agar segera anaknya mengikuti jejak langkah orang tuanya yang menuju ke keselamatan. Oke, Bang Hendrik juga Bang Hendrik sekalian, ini mau syahadat dua orang host. Bang Hendrik, mau syahadat juga Bang Hendrik? Belum tertarik soal itu. Oh,
Sorry, kirain mau dua-duanya. Tarik. Oke, belum tertarik. Jadi saat ini masih dalam Kristen ya? Ya, memang Kristen, memang. Masih Kristen ya? Oke. Baik. Nah, kalau memang masih dalam kekristenan, maka kita buka ya cara berpikir kita dalam hal berkeyakinan. Ya, Pak Ri. Sebagaimana tema yang dari tadi diangkat, bahwa di mana dalilnya kalau Tuhan itu menjadi manusia, itu kan nggak ada dalilnya. Ada sih sebenarnya, kitab Anda juga menjelaskan Tuhan atau Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi sayang sekali, kitab Anda menjelaskan pemahaman seperti itu adalah pemahaman konsep orang-orang kafir, konsep pagan Yunani yang membahas tentang dewa-dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia, sehingga di bumi ini dia melakukan mukjizat, melakukan keajaiban. Itu kitab Anda yang mengkonfirmasi. Ketika orang mengimani Tuhan turun ke bumi dalam bentuk manusia atau dalam rupa manusia, maka itu konsep pagan Yunani. Di dalam Kisah 14 nomor 11, kitab Anda di situ yang menjelaskan. Apa bunyinya, Bang? Mereka berseru dalam bahasa Likaonia, Theos atau dewa atau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu bunyinya. Di situ kan dalam bahasa Yunaninya menggunakan Theos. Theos itu kan artinya dewa. Jadi konsep Theos turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep pemahaman pagan Yunani. Nah, saya ingin tahu dulu Pak Hendrik, kan Anda Kristen, biasanya Kristen bangga menjelaskan Tuhannya turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi cuman dia 3 tahun, habis itu mati di atas kayu salib, yang ditangkap atau dibunuh oleh tentara Romawi. Nah, ini makin mengerikan jadinya malah. Coba Bang baca di Yohanes 1. Yohanes pasal 1. Yohanes 1. Yohanes 1 berapa? Kalau tidak salah mulai dari ayat 1 sampai 14 ya. Apa poinnya yang mau disampaikan? Yang di ayat 1 itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14 kalau tidak salah, saya tidak hafal baik-baik ya. Mengatakan firman itu menjadi manusia. Nah, itu penjelasannya tentang firman yang jadi manusia. Sedangkan firman baik. itu adalah Aduh, jaringanku kayaknya nggak bagus ini. Yaitu di situ Pak, firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Mari kita lihat di sini pemahamannya. Kita lihat ya. Dalam pengajarannya bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi yang memegang kitabnya, mereka sudah paham. Dijelaskan contoh di Kejadian 1, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadi firman Tuhan itu menjadi sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan Tuhannya yang menjadi manusia, bukan. Tetapi dengan berfirman Tuhan, segala sesuatu itu jadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu kehendak Tuhan sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Kejadian 1. Bahkan di dalam kitab Anda juga di Lukas 1 dijelaskan, datang firman Tuhan melalui malaikat Gabriel menemui Maria.
dikabarkan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Nah, yang disampaikan malaikat ini pesan firman dari Tuhan. Maka ketika ia dilahirkan benar jadi manusia. Nah, jadi firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi sesuatu tersebut. Itu kalau kita lihat dari kacamatanya kitab Perjanjian Lama. Kan itu pemahaman Yudaisme, pemahaman Bani Israel, ajaran para nabi. Tapi kalau diimani firman sebagai Tuhan menjadi manusia, benar-benar Tuhan menjadi manusia, maka kita buka di dalam Kisah 14 nomor 11, itu pemahaman pagan Yunani. Sambil kita buka ya, soalnya ini jaringanku gak stabil, makanya dari tadi gak berani buka kamera. Nah, kita bisa buka. Kan jelas tuh di dalam kitab Anda ya, di dalam yang disebut Perjanjian Lama, di Kejadian 1. Banyak sekali tuh, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Firman itu menjadi terang. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka itu terjadi. Kalau di dalam Islam, di dalam surah Yasin, di dalam surah Al-Baqarah ayat 117, di situ dijelaskan, ida aroda syai'an, bismillahirrahmanirrahim, ida aroda syai'an ayyakula lakum fayakun. Ketika Tuhan hendak menghendaki sesuatu, maka dengan berkata jadi, jadilah dia. Nah, jadi dengan Tuhan berfirman, apa yang dikehendaki Tuhan itu terjadi, bukan Tuhannya yang menjadi manusia. Nah, kalau pemahaman kitab Anda yang Anda yakini atau Tuhan itu menjadi manusia, nah ini yang bermasalahnya di sini. Makanya nanti ketahuan bahwa Anda itu mengusung konsep mana. Nah, gitu kan. Sebentar ya, saya bukain dulu ya. Nih, saya bukain. Kalau Anda kan kalau dari pihak Kristen bangganya kan dengan ini kan, ini yang saya sebutkan contoh nih. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus ini bermukjizat ya. Dia melakukan mukjizat. Mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dikatakan dewa ini Theos dalam bahasa Yunani-nya, dewa telah turun ke bumi atau ke tengah kita dalam rupa manusia. Jadi konsep pemahaman Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu sudah ada di kalangan bangsa Yunani. Mereka menyebut di sini ada dewa Zeus, ada dewa Hermes. Ini di Kisah 14 nomor 11-12. Di 12-nya dikatakan ada Zeus, ada Hermes, dicontohkan kepada Paulus dan Barnabas. Nah, konsep pemahaman tentang dewa atau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia di sini dijelaskan. Nih. Ya. Dijelaskan. Mereka itu berseru kegirangan dalam bahasa mereka sendiri. Sebuah bahasa rakyat biasa lain berseru dalam bahasa Likaonia, sebuah dialek bahasa Yunani. Dewa atau Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Mereka menyangka dan seterusnya Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa yang tidak lebih rendah daripada dewa meskipun dalam rupa manusia. Gagasan ini, nah ini poinnya, gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan kafir atau pagan. Jadi konsep pemahaman orang kafir, ketika Anda memahami bahwa Tuhan itu menjadi manusia, maka itu konsep pagan, konsep kafir, mengikuti dewa-dewa dalam mitologi dewa Yunani. Tapi kalau memahaminya bahwa maksudnya adalah Tuhan berfirman, maka terjadilah sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, itu maka konsep pemahaman Yudaisme, gitu Pak. Silakan Bang Hendrik atau Andalas, selamat malam Andalas. Andalas, dibuka mute-nya Andalas. Ya, malam Bang. Ya, dari Protestan Bang Andalas. Halo, ya Bang. Ya, Bang Andalas dari Protestan. Ya, Protestan Bang. Ya. Iya, Protestan. Bang Hendrik mau menanggapi Bang Hendrik? Begini,
tadi kan tentang apa namanya pemahaman tentang dewa pagan yang disebutkan Bang Alif ya. Tetapi kalau kita membaca dari apa namanya Yohanes pasal 1 itu sudah jelas di ayat satunya. Nah, dalam hal ini firman dan Allah itu kita anggap sebagai satu saja, yaitu Allah yang berfirman, Allah sendiri yang berfirman, maka firmannya itu ya tetaplah firman Allah. Kemudian rohnya adalah roh Allah juga. Jadi makanya ada konsep di dalam kekristenan itu bahwa Allah itu bagaimananya Allah itu adalah Allah ada tiga penyataan. Ada ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah Anak lah itu yang dia adalah firman yang sudah menjadi manusia, dan firman itu firman itulah Allah juga itu, karena di dalam ayat 1 itu mengatakan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dalam hal ini tidak bisa dipisahkan antara firman dan Allah itu dan rohnya. Makanya ada konsep dalam kekristenan itu adalah Tritunggal, ya. Makanya ada konsep Tritunggal. Karena itulah tetap kita bisa membedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Oke, baik, saya coba sedikit tanggapi Pak Hendrik di sini ya, biar tidak kejauhan. Artinya Kristen punya konsep sendiri berbeda dengan konsep di dalam Perjanjian Lama yang sudah diajarkan oleh para nabi. Kan gitu. Coba di Kejadian 1, Tuhan kan berfirman, tadi sudah saya sebutkan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari. Itu Tuhan berfirman. Maka itu terjadi dan itu terbukti, kan gitu. Oke, sekarang kita buka di Yohanes 1. Di nomor 2-nya kan dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kan gitu, Pak? Ya, betul. Ya kan? Nah, kalau kita merujuk kepada kitab Perjanjian Lama, Tuhan menjadikan sesuatu dengan berfirman. Nah, sekarang Anda buka di 14-nya yang tadi Anda bahas. Firman itu telah menjadi manusia. Oke, baik. Ya. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan manusia ini? Ya, Allah itu berfirman sehingga firmannya itu menjadi manusia. Nah itu, bukan firman itu adalah teos yang teosnya jadi manusia. Jadi Tuhan berfirman menjadikan sesuatu, maka sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka firman itu menjadi manusia, firman yang mana? Firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, di mana Tuhan mengabarkan kepada Maria bahwa Maria itu akan hamil, punya anak, tanpa memiliki seorang ayah. Kabar kepada Maria itu kan firman dari Tuhan, yang disampaikan oleh malaikat. Kan gitu? Betul kan? Ketika firman itu menjadi manusia, maka siapa yang menjadikan? Ya Tuhan yang Esa tadi, yang berfirman sebagaimana di Kejadian 1. Halo Pak Ustaz. Begitu Pak Hendrik. Ya. Ada juga ayat selanjutnya mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada sesuatu yang jadi tanpa Dia, tidak ada sesuatu yang jadi. Nah, betul, itu kan saya bilang itu. Betul. Makanya contoh tadi cakrawala, bumi, semesta ini dijadikan oleh Dia. Oleh Dia siapa? Tuhan yang Esa itu. Dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Nah, bukan begitu di ayat itu, Bang. Berarti Anda sedang membantah konsep di Perjanjian Lama dong, di Kejadian 1 kalau gitu. Tidak dibantah, bukan dibantah. Ya, kalau nggak dibantah berarti konsep baru. Biarkan itu berlalu, Kristen punya konsep baru. Kalau tidak dibantah. Tadi kan sudah dibahas. Ketika Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, atau jadilah terang, terang itu jadi. Kan gitu. Apakah Tuhan itu berubah menjadi cakrawala? Kan tidak. Ketika Tuhan berfirman, jadilah air, maka air itu jadi. Apakah Tuhan berubah menjadi air? Kan tidak.
Nah, ketika Tuhan berfirman, jadilah kau daging di dalam perut Maria, apakah Tuhan berubah menjadi daging? Kan tidak. Coba, kecuali memang Anda konsep baru yang mengimani tidak sesuai dengan yang tadi di perjanjian lama, memang Tuhan itulah yang menjadi manusia. Hujan deras guys, semoga nggak noise ya. Di dalam perjanjian lama, makanya ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu menjanjikan tentang keselamatan atau yang datangnya Mesias. Nah, yang jadi Mesias itu adalah Yesus sendiri. Nah, di dalam setelah Mesias datang, setelah Yesus datang, maka terjadilah istilahnya perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru itu ada janji-janji Tuhan yang baru kepada umat manusia. Nah, janji-janji di dalam perjanjian lama itu adalah janji tentang datangnya keselamatan, janji tentang datangnya Mesias. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru, Mesias sendiri sudah menggenapi, muncul Mesias sudah menggenapi apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Sedangkan janji-janji yang baru di dalam perjanjian baru itu banyak janji-janji keselamatan. Contohnya, siapa yang percaya kepada Aku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu adalah janji-janji kepada umat manusia yang mau percaya kepada Dia. Ya, itulah konsepnya konsep tentang perjanjian lama dan perjanjian baru yang dipahami oleh kami orang Kristen. Begitu, Bang. Oke, saya tanggapi sebentar ya sebelum nanti saya ganti ke guru-guru yang lain. Saya izin dulu, saya sampaikan dalam perspektif Islam dulu ya. Ketika Allah menciptakan semua ini, contoh kami kabarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Qur'an mengabarkan Allah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan air dan seterusnya air hujan, maka janganlah engkau menyekutukan Allah. Di ayat lain dikatakan, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk manusia, membentuk kalian semua di dalam rahim ibumu, di dalam rahim orang tuamu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini Tuhan yang hebat itu yang menjadikan segala sesuatu, menciptakan manusia dan semesta ini yang seorang diri, maksudnya yang sendiri, dan janganlah engkau sekutukan Dia. Ini ajaran Islam. Coba saya buka di dalam lagi perjanjian lama yang diimani oleh Kristen, di dalam Yesaya 44, misal nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan berfirman, masuk akal. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, menghamparkan bumi, membentangkan langit, seorang diri. Nah, coba Yesus pernah dikandung di dalam rahim ibunya. Berdasarkan kitab Yesaya, akulah Tuhan yang menjadikan engkau sejak dari kandungan. Berarti atau yang membentuk engkau sejak dari kandungan, menjadikan segala sesuatu. Berarti di sini kita bisa pahami ketika Yesus dikandung oleh ibunya, Dia itu dibentuk oleh Tuhan. Oke. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Apakah Yesus pernah dikandung? Pernah. Siapa yang mengandung? Ibunya. Siapa yang membentuknya? Tuhan yang Esa. Sampai ada kalimat di situ, siapakah yang mendampingi aku? Kalimat tanya ini bukan berarti ada yang lain. Mengajak kita berpikir bahwa memang tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa ini. Kalau Kristen, dan Tuhan berfirman dengan kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Malah ada dua. Jadi tiga manusia dibentuk dari sejak kandungan yang menghamparkan bumi, yang membentangkan langit. Kan gitu. Yesus pernah dikandung. Pernah.
Siapa yang mengandung? Ibunya. Siapa yang membentuknya? Tuhan yang Esa itu, yang menjadikannya. Gitu, Pak. Tapi lagi-lagi, masuk ke iman Kristen, Tuhan itu sendiri yang dibentuk atau yang ada dalam kandungan. Nah, ini bedanya antara ajaran Kristen dengan ajaran para nabi terdahulu gitu. Oke, jadi kalau saya mau konfirmasi dulu, apakah di dalam ajaran Islam itu Yesus itu terjadi dengan pembuahan antara laki-laki dan perempuan? Oh, tidak. Tidak. Oke. Tidak. Apakah di dalam ajaran Islam itu Yesus itu adalah ciptaan? Betul. Oke, disitulah, makanya itulah yang saya perbedaan inilah yang sangat sangat mendaki antara ajaran Kristen dengan ajaran Islam. Jadi dari tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalau saudaraku Islam yang mau menyiarkan tentang agama Islam kepada umat Kristen tidak perlu membahas Bible, karena orang Kristen tidak akan terpengaruh dengan Bible yang dibahas sampai diputar-putar, dipelintir-pelintir, tidak akan terpengaruh, Bang, kalau mereka sudah kuat di dalam keimanannya. Tetapi saya tidak mengerti kalau ada saudara Kristen yang disuguhi tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Saya tidak mengerti kalau ada yang ada ketertarikan kepada mereka. Saya tidak tahu bagi mereka apakah ada yang tertarik atau tidak. Nah, itu kan tergantung pribadi seseorang, karena di dalam tentang pemilihan tentang keyakinan dan kepercayaan itu tidak akan diwakili siapapun. Apa yang dipilih oleh seseorang itulah yang menjadi pilihannya. Jadi makanya saya bilang tadi di awalnya sama saudara Juma bahwa saya senang kalau saudara Islam membahas tentang ajaran Islam atau Al-Quran dan hadis kepada saudara Kristen yang kalaupun ada yang mau terpengaruh dengan ajaran Islam, ajaran Islam sendiri. Jadi kalau saudara berkuar-kuar tentang Alkitab di dalam Qomal, saya rasa kalau Kristen yang sudah begitu, Bangku. Betul, Pak. Betul. Perselisihan ajaran yang mencolok itu memang betul sekali ada. Nah, disinilah kita berdiskusi, mempertegas letak perbedaan kita, sehingga jelas kita ini beda. Jangan sampai terkesan disamakan. Makanya, agar jelas perbedaannya, Kristen harus punya jati diri dengan kitabnya. Jangan sampai istilah di dalam Islam diambil di kitabnya. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu seolah-olah mengaburkan, mencampur aduk. Tidak jelas perbedaannya. Makanya kita ini ingin berbeda. Kristen punya kitab sendiri. Jangan menggunakan istilah yang ada di Islam agar jelas perbedaannya. Oke, saya kembali dulu tapi ya. Sekarang kita mari. Antara Kristen dengan Islam jelas berbeda. Nah, sekarang coba saya buka. Antara Kristen dengan Bible-nya apakah berbeda? Konsep imannya, penjelasannya. Bisa kita temukan contoh. Ketika tadi Anda nanyakan kepada kami, saya coba kutip dulu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ibunya Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwa dia itu akan mengandung seorang anak laki-laki, apa yang dikatakan oleh ibunya? Qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar walam aku bagia. Ibunya Nabi Isa berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan orang pezina, kan gitu. Nah, disitulah dikabarkan, malaikat mengabarkan, Qola kadaliki, begitulah, demikianlah, Qola, Tuhan berfirman, Qola Rabbuki, Tuhanmu berfirman, Huwa alayya hayyin, hal itu adalah mudah bagi Tuhan, atau bagiku, kata Tuhan. Walinaja'alahu ayatal linnasi wa rahmatan minna wa kana amrum maqdiya. Nah, itu ketetapan Tuhan, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Bagi Tuhan itu mudah, walaupun dia tidak memiliki seorang suami, tapi ketika Tuhan menghendaki, kelar urusan itu, kelar.
bisa Sayyidah Maryam hamil. Nah, itu dalam perspektif Al-Quran. Memang benar dia itu ciptaan Tuhan. Nah, saya tidak membawa pemahaman orang Kristen ya, karena tadi secara kekristenan Anda menjelaskan memang Tuhan menjadi manusia. Tapi saya izin membacakan di dalam kitab Anda sendiri. Ketika Maria mendapat kabar dari malaikat, apa dikatakan oleh Maria? Di dalam Lukas 1, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kitab Anda juga mengabarkan, ketika malaikat mengabarkan, Maria nggak percaya, bagaimana mungkin aku ini bisa bersuami? Bagaimana mungkin aku bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, sementara aku tidak bersuami? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kitab Anda menyebutnya. Bukan berarti Tuhannya yang menjadi bayi. Tetapi ketika Tuhan menghendaki, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai di situ malaikat mencontohkan, tuh lihat saudaramu sanakmu itu Elisabet. Elisabet di hari tuanya yang mandul itu juga hamil dia. Kenapa? Dijelaskan sebelumnya karena itu memang kehendak Tuhan. Kan gitu. Jadi dengan Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki Maria itu hamil, hamil dia. Nah, itu berdasarkan yang tertulisnya. Makanya ketika Tuhan menghendaki itu terjadi, dan Tuhan berfirman kepada Maria melalui malaikat Gabriel, maka Maria melahirkan. Disitulah dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Bukan Tuhan itu menjadi manusia, bukan. Itu pemahaman yang terbalik. Tetapi firman yang disampaikan itu memang menjadi manusia. Tapi kalau Kristen tadi ya saya bilang lebih ke Tuhannya menjadi manusia. Makanya saya bilang kalau konsep ajaran ini yang saya baca cocoknya kepada konsep dewa-dewa Yunani sebagaimana tertulis di kitab Anda Kisah 14 nomor 11. Begitu Pak Henry. Begini, maksud saya kan begini. Dari tadi saya sudah sampaikan bahwa orang yang seperti kami, misalnya taruhlah saya, yang sudah belum mendalami tentang Alkitab, tetapi sudah memahami tentang isi-isi Alkitab dan tujuan-tujuan daripada pengajaran Alkitab itu. Jadi maksud saya kepada saudara saya yang Islam, kalau menjual ikan, janganlah mengatakan bahwa ikan yang di sana itu tidak bagus. Maksud saya begitu. Juallah ikanmu yang paling bagus. Maksud saya begitu, supaya pembeli itu datang berbondong-bondong membeli ikan yang kamu jual. Maksud saya kan begitu. Jadi kalau kita menjual di pasar, janganlah kamu mengatakan, "Woi, ikannya itu di situ busuk, sedangkan ikan saya di sini cantik, bagus." Nah, kalau memang bagus, tidak perlu kamu mengatakan orang di sana ikannya bau, ikannya busuk. Nah, tetapi ikan saya di sini tidak busuk. Jadi maksud saya kan tinggal kamu perlihatkan bahwa ini saya punya barang bagus, ikan saya bagus, otomatis pembeli akan berbondong-bondong datang. Ini maksud saya, maksud daripada penyampaian saya dari awal tadi bahwa kalau ingin memikat si mualaf yang mau masuk ke Islam, harus begitu, seperti itu konsepnya, maksud untuk untuk menarik saudara-saudara Kristen bisa tertarik dengan ajaran-ajaran yang dipelajari dalam keislaman. Contohnya, salah satu contoh saya sampaikan bahwa contohnya di dalam Islam ini kita saling memberi. Kita kalau kita punya uang, kita kasih uang yang tidak ada uangnya. Contoh saja. Siapa tahu orang lain melihat, maka orang tertarik, kan begitu maksud saya. Ini ajaran Islam begini. Kalau orang jatuh langsung diangkat, dikasihani, kan begitu maksud saya. Mungkin dipahami ya, bisa dipahami ya.
Ya, kami paham banget. Ya, Paham tapi banget, Pak. Pak Hendri, Pak Makanya Pak Haji. gini, sebentar Siap, Pak, siap, siap, Pak, Pak Haji. Pak Eplogi ya. Makanya paham banget. Ibaratkan tuh begini ya. Ini salah satu yang tadi Bapak jelaskan itu ada begini. Di dalam Islam, ketika Nabi kami datang mendakwahkan agama murni tauhid keesaan Tuhan, yaitu ajaran para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika di tengah kaumnya di situ mulai banyak penyembah berhala, menghadirkan berhala-berhala, mengotori Tuhan, maka Nabi kami datang wa yuzakkihim, membersihkan mereka semua dari perilaku tindakan yang menyembah atau menyekutukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu udah kami jelaskan. Nah, tiba-tiba ini contoh. Ini pegangannya umat Islam. Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Dikenalkan di negara kita tercinta, dijelaskan oleh umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci dan maha tinggi. Tidak dirubah apa yang diajarkan oleh Nabi kami. Nah, ada pengasong lain masuk. Allah dipakai di kitabnya. Dijadikan boleh kepada berhala, bisa dimusnahkan, dikatakan turun ke bumi dalam rupa manusia. Ini namanya ngambil dagangan orang, ngambil barang orang, udah diambil, dijelek-jelekin. Makanya tadi menurut Anda yang Anda jelaskan itu Pak, saya setuju itu Pak, nggak boleh kayak gitu. Harus percaya diri, harus mandiri. Jangan ngambil barang orang, sudah diambil, dijelek-jelekin tuh barang. Kan gitu, itu nggak boleh kayak gitu. Nabi kami berjuang berdakwah 23 tahun. Dia mengajar di tengah kaumnya agar manusia kembali kepada jalan Tuhan, agar manusia tidak menyekutukan Tuhan, agar ajaran Islam itu sampai ke sentral bumi, ke seluruh penjuru bumi, sampai ke Indonesia. Dan kami di sini sebagai umatnya tetap mempertahankan itu kalimat tiada Tuhan selain Allah. Suci murni, Allah maha suci dan maha tinggi. Tidak boleh dijadikan berhala karena Tuhan itu esa. Ada keyakinan lain masuk ke Indonesia juga, yang ada di dalam kesucian umat Islam diambil itu ayat, itu kata, itu nama Tuhan. Sesudah diambil, dirubah maknanya. Sudah itu barang yang bagus, dirubah. Bisa dikatakan ini berhala, ini bisa dimusnahkan. Nah itu ngambil punya orang, sudah diambil, dikatakan ini barang yang jelek. Apa nggak sakit hati pemiliknya? Kan gitu Pak. Memang benar kita harus masing-masing Pak. Nah makanya saya bilang tadi, seandainya umat Kristen di negara kita ini bangga dengan kitabnya, mereka katakan bahwa Yesus anak Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Wah, bodoh amat, silahkan Pak, itu agama Anda, kita nggak ikut campur. Ketika ada keyakinan dari Hindu, ada Dewa Krishna, ada apa? Oh, kita nggak ikut campur. Ada di Buddha, oh kita nggak ikut campur, itu urusan mereka. Nah, ketika di Kristen seandainya berkata, Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia, lalu mengutus apostolos, lalu Yesus, pokoknya kayak gitulah. Oh silahkan, kita hargai, itu keyakinan mereka. Jelas ini agamanya Kristen sesuai dengan kitabnya, dan kami umat Islam ini sesuai dengan kitabnya. Mari kita berjalan berdampingan tanpa harus saling masuk, ya, tanpa harus saling menyentuh. Biarkan saja semuanya berjalan masing-masing gitu. Tapi kalau ya itu tadi masuk seperti itu, ya ngambil punya orang, udah gitu punya orang diacak-acak gitu Pak. Oke lanjut, silakan aku tutup.